Bos Tesla sekaligus CEO Twitter Elon Musk hadir secara virtual pada hari kedua B20 Summit 2022 di Nusa Dua Bali. Dalam pertemuan tersebut, Elon Musk mengungkapkan potensi besar Indonesia menjadi negara produsen baterai kendaraan listrik. Elon Musk tampak mengenakan kemeja batik berwarna hijau yang dikirimkan dari Indonesia. Batik tersebut khas dari Sulawesi Tengah, salah satu daerah produsen nikel. Moderator acara tersebut, Anindya Bakri, menawarkan Elon Musk untuk mengunjungi daerah tersebut. Elon mengaku suka dengan kemeja batik bomba yang dikirimkan Indonesia. Terkait ambisi Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, Elon Musk mengatakan Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, terutama sebagai pemasok nikel. Selain itu, menurut Elon, Indonesia akan semakin memberikan kontribusi besar dengan mengombinasikan pertambangan berkelanjutan, energi terbarukan, hingga pendidikan. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Elon Musk dalam pertemuan virtual pada hari kedua B20 Summit 2022 di Nusa Dua Bali, kami terhubung dengan Bunga Cinka, jurnalis CNBC Indonesia langsung dari Nusa Dua Bali. Bunga, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Anda dan juga pemirsa, update kembali mengenai perhelatan G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, di mana terpantau pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah ini Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sudah tiba kembali, sudah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan untuk menutup perhelatan B20 Summit, selain juga untuk mengecek persiapan dari perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan besok dan juga 16 November 2022. Dan yang menjadi pusat perhatian dan seringkali menjadi menarik perhatian publik serta menjadi perbincangan begitu ya adalah kehadiran Elon Musk, miliarder terkaya di dunia begitu ya. Di mana setelah banyaknya perbincangan ini akhirnya terbukti bahwa Elon Musk tetap hadir di B20 Summit namun secara virtual atau secara online begitu ya, dengan mengenakan batik bomba yang berasal dari Sulawesi Tengah. Di mana Elon Musk sendiri ini hadir dalam diskusi yang bertajuk Navigating Future Disruption of Global Technological Innovation, di mana sebelumnya juga Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan bahwa tengah dalam proses perbincangan atau proses negosiasi bersama dengan Elon Musk, dengan pemilik Tesla tersebut mengenai untuk membangun kendaraan listrik di Indonesia atau electrical vehicle, di mana memang pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik ini diperlukan karena sebagai salah satu upaya untuk mengejar nilai tambah sumber daya mineral yang telah dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, saat ditanya bagaimana mengenai masa depan Indonesia, ini Elon Musk menjawab bahwa masa depan Indonesia ini sungguh cerah begitu ya, karena adanya kombinasi antara populasi yang besar, lalu juga masih banyaknya energi anak muda dan juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah begitu. Lalu juga bos baru Twitter tersebut juga mengungkapkan mengenai aplikasi Twitter, di mana nantinya akan ada rencana bahwa content creator memiliki kesempatan untuk berkarya lebih panjang lagi dengan bisa mengupload video dengan durasi yang jauh lebih panjang. Selain itu, Elon juga sempat menjelaskan mengenai kinerja perusahaannya mulai dari SpaceX hingga Tesla. Dan berikut pemirsa adalah pernyataan dari Elon Musk terkait dengan investasi teknologi di Indonesia. Indonesia's making a significant contribution already with the production of critical ingredients for batteries. So nickel, as you mentioned, is a key ingredient in lithium-ion batteries, especially for long-range vehicles. A lot of times people hear the word like lithium-ion battery, but lithium is actually only a few percent of the battery weight, whereas nickel is actually the majority of the battery weight in long-range vehicles, and which will also be essential for aircraft, which require a high energy density battery pack. So I think, and then Indonesia is also doing a lot of renewable energy generation. So the combination of sustainable mining, renewable energy generation, and just overall, sort of advancements in internet connectivity and education, I think Indonesia is going to make a great contribution to the world.
Ya pemirsa, sebagai tambahan informasi juga bahwa B20 Summit ini telah diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 13 hingga hari ini dan dihadiri oleh kurang lebih 3.300 delegasi dan juga CEO dari 65 negara, di mana yang membedakan antara B20 kali ini dengan B20 tahun-tahun sebelumnya adalah pada kali ini B20 melahirkan 4 legacy atau warisan yang tahun-tahun setelahnya ini bisa diimplementasikan, di mana warisan-warisan ini adalah solusi begitu ya dari permasalahan global yang diprioritaskan. Ini adalah ada 3 yang diprioritaskan, di mana yang pertama ini adalah mengenai green transition, lalu yang kedua adalah mengenai inklusivitas ekonomi melalui digitalisasi, dan yang ketiga ini adalah mengenai pemerataan akses kesehatan, di mana berkaca saat kita sudah sama-sama melalui pandemi COVID-19. Dan untuk update soal G20 begitu ya, di mana terpantau kepala negara ini sudah mulai hadir, bukan hanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden saja, tetapi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga terpantau sudah hadir dan sudah memberikan speech juga di B20 Summit. Lalu juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga terpantau sudah hadir. Lalu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga sudah mulai hadir. Dan baru-baru ini pada pukul 11.26 waktu Indonesia Tengah ini juga terpantau pesawat kepresidenan China Xi Jinping ini juga sudah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Kembali ke studio, Ana. Bunga Cingka melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih atas laporan Anda.